Suami menamparku di depan semua orang dan pelakor di mall, hingga membuat heboh pengunjung mall. Langsung kutarik semua aset kekayaan keluargaku dan kuusir suami agar menjadi gelandangan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hari itu, langit Jakarta mendung, seolah memberi isyarat buruk yang akan segera menimpa hidupku. Aku, Anindya, seorang perempuan berusia 32 tahun, sebenarnya tidak ada niat untuk pergi ke mall sore itu. Tetapi suamiku, Raka, mendadak mengajakku dengan alasan ada pertemuan bisnis dengan rekan kerjanya. Aku menurut saja, karena sudah lama kami jarang menghabiskan waktu bersama. Dalam hatiku, aku masih berusaha menjaga rumah tangga ini, meski ada banyak tanda-tanda retak yang sudah lama aku rasakan. Sesampainya di mall, suasana ramai luar biasa. Anak-anak kecil berlarian, pasangan muda bergandengan tangan, dan para keluarga sibuk berbelanja. Aku berjalan di samping Raka dengan penuh harap. Ingin sekali kami bisa duduk bersama, minum kopi, lalu berbincang seperti dulu. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia menoleh ke arah eskalator. Wajahnya terlihat berubah. Aku mengikuti arah pandangannya, dan saat itu dadaku serasa diremas keras. Seorang perempuan dengan gaun ketat berwarna merah, bibir dipoles lipstik menyala, melangkah turun dari eskalator dengan tatapan penuh percaya diri. Dia tersenyum pada Raka. Bukan senyum biasa, tapi senyum yang terlalu intim, terlalu mesra untuk orang yang bukan pasangan sah. Raka, aku berbisik dengan suara tercekat. Itu siapa? Raka tampak gugup sesaat, tapi segera menguasai diri. Oh, itu, teman kantor. Kita memang janjian ketemu di sini. Aku menahan napas. Ada sesuatu yang salah. Sejak lama aku curiga. Raka terlalu sering pulang malam, terlalu sibuk dengan rapat kantor yang tidak jelas. Dan perempuan ini, dialah yang selalu aku dengar dari gosip samar. Sayang, kok kamu lama banget sih? Suara manja perempuan itu meluncur begitu saja. Dia menghampiri Raka, meraih lengannya dengan santai, seakan aku tidak ada di sana. Darahku mendidih. Orang-orang mulai melirik. Aku mencoba menjaga sikap, menahan amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Raka, kataku dengan nada bergetar. Siapa perempuan ini? Jangan bilang dia teman kantor. Pelakor itu tertawa kecil. Kenapa, Bu? Mas Raka kan sering sama saya. Emang belum cerita ya? Aku menatap suamiku tajam. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, tapi karena marah. Ia benci dipermalukan, bahkan jika itu akibat ulahnya sendiri. Cukup, Nin. Jangan bikin keributan di sini. Bentaknya. Keributan. Suaraku meninggi. Kau bawa perempuan ini, mesra-mesraan di depanku, lalu kau bilang jangan ribut. Beberapa pengunjung mulai berhenti berjalan. Ada yang mengeluarkan ponsel, siap merekam. Suasana yang tadinya ramai dengan tawa berubah tegang. Aku bisa mendengar bisik-bisik. Itu istrinya, ya? Waduh, ketahuan selingkuh. Kasihan banget, ditampar harga dirinya. Lihat tuh, cewek yang merah baju, pelakor kali. Aku merasa pipiku panas, bukan karena tamparan, tapi karena tatapan orang-orang yang menusukku. Namun, apa yang terjadi kemudian jauh lebih menyakitkan daripada gosip mereka. Brak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Kepala menoleh ke samping karena hentakan itu. Suara tamparan menggema, membelah keheningan mendadak di atrium mall. Semua orang terperangah. Aku terdiam beberapa detik. Rasanya telingaku berdengung. Pipiku panas membakar. Jantungku berdetak tak beraturan. Aku menoleh perlahan, menatap Raka yang berdiri dengan wajah penuh amarah. Diam kau, Nin. Jangan mempermalukan aku di depan orang banyak, katanya lantang. Aku hampir tidak percaya. Lelaki yang selama ini kuperjuangkan, kupercayai, yang hidup mewah dari jerih payah keluargaku, berani menamparku di depan semua orang, demi membela perempuan murahan itu? Raka. Suaraku parau, mataku berkaca-kaca. Kau berani menampar istrimu sendiri?
Di depan orang banyak. Pelakor itu malah tersenyum sinis, lalu menggenggam lengan Raka. Udah, Mas. Jangan emosi. Biarkan saja. Toh dia cuma cemburu buta. Aku mendengar tawa kecil darinya. Tawa yang menampar batinku lebih keras dari tamparan Raka. Orang-orang mulai ramai. Beberapa ibu-ibu menunjuk-nunjuk. Ada yang merekam dengan wajah penuh simpati padaku. Ada juga yang berbisik sambil menggelengkan kepala. Astaga, tega banget ya suaminya. Kasihan baknya. Ini harus masuk ke medsos, biar semua orang tahu. Aku berdiri tegak, meski tubuhku gemetar. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Tetapi di balik itu, sebuah bara api menyala di dadaku. Aku sadar, saat ini aku sudah kehilangan segalanya. Harga diri, martabat, dan rasa cinta yang dulu kupertahankan mati-matian. Aku menarik napas panjang, menatap Raka dengan sorot mata yang penuh luka sekaligus ketegasan. Baiklah, Raka. Kau sudah mempermalukanku di depan semua orang. Kau sudah menamparku, bukan hanya fisik, tapi juga harga diriku. Ingat baik-baik apa yang kau lakukan hari ini. Karena aku akan membalas, bukan dengan tangan, tapi dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Raka melotot, tampak tidak mengerti maksudku. Tapi aku tidak peduli. Aku berbalik, berjalan cepat meninggalkan mereka. Meski langkahku goyah dan air mataku deras. Orang-orang menepuk pundakku. Beberapa berusaha menenangkanku. Tapi aku tidak mendengar apa-apa. Yang aku tahu, hari ini adalah awal dari akhir rumah tanggaku. Dan awal dari kebangkitanku. Di parkiran mall, aku masuk ke mobilku dengan tangan gemetar. Dalam benakku hanya ada satu kata. Cukup. Cukup sudah aku menanggung hinaan. Cukup sudah aku memberi kesempatan. Aku tidak akan tinggal diam. Suami yang kucintai kini sudah mati bagiku. Dan yang tersisa hanya seorang pengkhianat yang pantas menerima balasan setimpal. Aku menyalakan mesin mobil, menatap wajahku di kaca spion. Pipiku masih merah bekas tamparan. Mataku sembab. Tetapi di balik itu ada api yang membara. Aku berbisik pada diriku sendiri. Mulai hari ini, Raka, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Aku duduk di dalam mobil dengan jantung berdebar kencang. Masih mencoba mengatur napas setelah kejadian memalukan di mall tadi. Pipiku masih terasa panas. Bukan hanya karena tamparan keras dari Raka. Tapi juga karena tatapan ratusan pasang mata yang menyaksikan semuanya. Aku bisa membayangkan. Saat ini mungkin video itu sudah tersebar di media sosial. Wajahku, tangisan yang tidak bisa kutahan. Dan suara tamparan itu, semua menjadi bahan tontonan publik. Aku bukan hanya terluka, tapi juga dipermalukan habis-habisan. Aku bersandar pada kursi, menutup wajah dengan kedua tanganku. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya tumpah deras. Kenapa? Kenapa aku harus menerima semua ini, Tuhan? Gumamku lirih. Aku bukan perempuan lemah. Selama ini aku yang mengatur bisnis keluarga. Aku yang menjaga nama baik keluarga besar. Aku yang menopang kehidupan rumah tangga kami. Tapi, ironisnya, di balik semua kekuatan itu, aku justru diperlakukan seperti sampah oleh suamiku sendiri. Flashback beberapa tahun lalu terlintas begitu saja. Saat pertama kali aku mengenal Raka, ia hanyalah seorang pria biasa. Tampan, memang, dan pandai berbicara, tapi tidak punya apa-apa. Aku jatuh cinta pada ketulusan dan keramahannya. Orang tuaku sempat ragu, tapi aku bersikeras menikah dengannya. Aku percaya cinta lebih penting dari harta. Dan sejak menikah, semua kebutuhan hidup, rumah, mobil, bahkan bisnis yang kini ia kelola, semua berasal dari keluargaku. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Aku hanya ingin ia setia, menghargai, dan menghormati rumah tangga kami. Tapi ternyata aku salah besar. Raka bukan hanya mengkhianati cintaku. Ia juga menghancurkan harga diriku di depan umum. Aku teringat lagi bagaimana pelakor itu, perempuan dengan gaun merah menyala, menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Seolah-olah dia berkata, "Kau sudah kalah, aku yang menang." Itu yang membuat dadaku terasa sesak.
Rasa maluku bercampur dengan amarah. Aku bukan hanya sakit hati pada Raka, tapi juga pada diriku sendiri. Kenapa aku membiarkan ini terjadi begitu lama? Kenapa aku terlalu sabar, terlalu percaya, hingga akhirnya aku dipermalukan seperti ini? Aku menyeka air mata dengan kasar. Cukup. Nin. Cukup. Aku berbicara pada diriku sendiri dengan suara serak. Aku menatap wajahku di kaca spion. Mata sembab, pipi memerah, bibir bergetar menahan amarah. Tapi di balik itu, aku melihat sesuatu yang berbeda. Sorot mata tajam yang penuh tekad. Dia kira aku lemah? Dia kira aku tidak bisa hidup tanpa dia. Suaraku terdengar getir. Raka, kau baru saja menyalakan api yang salah. Malam itu aku pulang ke rumah sendirian. Rumah besar yang dibangun atas nama Raka, tapi dengan dana penuh dari keluargaku. Ironis, bukan? Aku berjalan melewati ruang tamu yang luas, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku mendekat, memandang wajah Raka yang dulu begitu membahagiakanku. Aku terisak lagi. Kenapa kau berubah sejauh ini, Kak? Apa aku tidak cukup bagimu? Tanyaku pada foto itu, meski ku tahu tidak akan ada jawaban. Namun tangisan itu segera berubah menjadi kemarahan. Aku meraih bingkai foto itu, lalu melemparkannya ke lantai. Kaca pecah berhamburan. Wajahku dalam foto itu ikut tergores. Aku berjongkok, menatap pecahan-pecahan kaca dengan mata berair. Mulai malam ini, semua akan berbeda. Aku bangkit, berjalan menuju kamarku. Kutarik ponsel dari tas, lalu menekan nomor ibuku. Ibu. Suaraku tercekat saat beliau menjawab. Nindi? Kamu kenapa? Nak? Suaramu terdengar. Hancur sekali. Ibu. Raka. Aku tidak bisa menahan tangis. Kenapa dengan Raka? Apa dia menyakitimu? Suara ibuku berubah tegas. Aku menarik napas panjang. Bu, Dia menamparku. Di depan semua orang. Di mall. Dan dia bersama perempuan lain. Hening beberapa detik. Aku bisa merasakan ibuku menahan amarah di seberang telepon. Astaga. Nindi. Sabar ya. Nak. Kamu di mana sekarang? Aku di rumah, Bu. Tunggu. Ibu dan ayah akan ke sana. Malam ini juga. Aku menutup telepon dengan tangan bergetar. Air mataku masih menetes. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit hati. Ada rasa lega, karena aku tahu, aku tidak sendirian. Keluargaku ada di pihakku. 1 jam kemudian, mobil orang tuaku berhenti di depan rumah. Ibuku, seorang wanita elegan yang selama ini selalu tegar, langsung memelukku erat begitu melihat wajahku yang bengkak karena tangisan. Nindi. Katanya sambil mengelus rambutku. Anakku yang sabar, kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ayahku, yang biasanya tenang, kali ini tampak begitu murka. Mana Raka? Bentaknya. Dia. Entah. Setelah menamparku, dia bersama perempuan itu. Jawabku lirih. Ayah mengepalkan tangan. Kurang ajar. Lelaki itu sudah keterlaluan. Sejak awal aku tidak percaya padanya. Tapi karena cintamu, aku diam. Sekarang, dia mempermalukan keluarga kita. Aku menunduk. Kata-kata ayah menusukku. Tapi itu memang benar. Aku yang terlalu buta karena cinta. Ibuku menggenggam tanganku erat. Dengar. Nindi, kamu harus kuat. Jangan biarkan dia menginjak-injak harga dirimu lagi. Semua yang kau miliki, rumah ini, mobil, bisnis, semuanya berasal dari keluarga kita. Jangan beri dia kesempatan untuk merusaknya lagi. Aku menatap ibu dengan mata sembab. Bu, aku ingin mengambil semuanya kembali. Aku tidak mau dia hidup enak dengan harta kita, sementara aku dipermalukan. Ibuku tersenyum tipis, tapi matanya penuh ketegasan. Itulah yang harus kamu lakukan. Kamu tidak sendirian. Kami akan mendukungmu sepenuhnya. Ayah mengangguk. Mulai besok, kita kumpulkan semua dokumen aset. Aku akan hubungi pengacara.
Lelaki itu harus merasakan akibat perbuatannya. Aku terdiam beberapa detik, meresapi kata-kata itu. Ada rasa sakit, ada rasa kehilangan, tapi juga ada secercah kekuatan baru. Aku sadar, harga diriku lebih berharga daripada mempertahankan lelaki yang tidak tahu arti kesetiaan. Aku menghapus air mata, lalu berkata dengan suara mantap, "Baik, Bu. Baik. Yah. Aku akan melawan. Aku tidak akan membiarkan dia, atau pelakor itu, merasa menang. Jika dia bisa menamparku di depan orang banyak, maka aku akan menampar balik kehidupannya dengan lebih keras." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa benar-benar yakin. Rumah tanggaku mungkin sudah hancur, tapi aku tidak akan ikut hancur. Justru dari reruntuhan ini, aku akan bangkit lebih kuat. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala berat dan mata bengkak karena terlalu lama menangis semalam. Aku masih bisa merasakan perih di pipiku, bekas tamparan yang tak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga luka batin yang jauh lebih dalam. Dengan malas aku meraih ponsel di meja samping ranjang. Notifikasi berderet panjang memenuhi layar. Grup WhatsApp keluarga, sahabat, bahkan rekan kerja, semuanya ramai. Aku mengernyit. Jantungku langsung berdegup cepat. Perasaanku tidak enak. Aku membuka salah satu pesan dari sahabatku. "Dinda. Nin. Sabar ya. Aku baru lihat videonya. Hatiku sakit banget lihat kamu diperlakukan kayak gitu. Jangan diam aja. Aku dukung kamu." Tanganku bergetar. Aku langsung membuka video yang ia kirimkan. Dan benar saja, adegan memalukan itu kini ada di layar ponselku. Aku melihat diriku sendiri beradu mulut dengan Raka. Lalu, suara tamparan keras itu terdengar jelas. Aku terhuyung, air mataku jatuh, sementara pelakor di sampingnya tersenyum puas. Video itu tidak hanya singkat. Orang yang merekam ternyata mengikuti hingga aku pergi meninggalkan mereka. Dan sekarang, semua orang bisa menontonnya berulang kali. Aku merasa dadaku sesak. Rasanya seperti ditampar untuk kedua kalinya. Astaga! Aku berbisik lirih, menutup mulut dengan tangan. Air mataku kembali mengalir. Aku mencoba menenangkan diri, tapi notifikasi terus masuk. Media sosialku penuh dengan mention. Aku membuka Instagram, dan benar saja, videonya sudah tersebar di berbagai akun gosip. Judul-judulnya menusuk hati. Istri sah ditampar suami di mall gara-gara pelakor. Heboh pengunjung rekam. Miris. Wanita ini dihina suami di depan selingkuhan. Harga diri istri dipermalukan di depan umum. Netizen geram. Komentar pun membanjir. Gila. Tega banget suaminya. Kuat ya, Mbak. Jangan biarkan dia lolos. Pelakor norak banget. Bangga sama suami orang. Semoga karma cepat datang. Sebagian besar memang membelaku, tapi tetap saja, rasa malu itu tak tertahankan. Aku merasa seluruh dunia tahu aib rumah tanggaku. Siang harinya, telepon dari keluargaku tidak berhenti. Paman, bibi, sepupu, semuanya menanyakan kabar. Ada yang marah, ada yang menenangkan, ada pula yang menyarankan agar aku segera bercerai. Ibuku datang lagi ke rumah dengan wajah murka. "Nindi, sekarang ini sudah bukan sekadar masalah rumah tangga. Harga diri keluarga kita ikut diinjak-injak. Semua orang tahu kau ditampar. Semua orang tahu suamimu bersama perempuan murahan itu. Kau tidak boleh tinggal diam." Aku menunduk. Suaraku serak. "Aku tahu, Bu. Tapi, rasanya berat. Semua orang melihatku sebagai korban. Aku malu." Ibuku meraih tanganku. "Jangan malu. Nak, kau tidak salah. Justru dia yang harus malu. Kau punya semua yang dia tidak punya. Harga diri, kekuatan, dan keluarga yang selalu mendukungmu. Gunakan itu." Aku mengangguk pelan. Kata-kata ibu menancap di hatiku. Sore itu, aku membuka kembali media sosial. Rasa sakit itu tetap ada. Tapi kali ini bercampur dengan sesuatu yang berbeda. Amarah dan semangat untuk melawan. Aku membaca lagi komentar netizen.
Ternyata banyak yang mendukungku, menyuruhku bangkit, tidak pasrah begitu saja. Aku menatap layar ponsel dengan sorot mata berbeda. Baiklah, gumamku. Kalau mereka semua sudah lihat betapa rendahnya aku diperlakukan, maka mereka juga harus lihat bagaimana aku bangkit. Aku akan pastikan Raka menyesali semua ini. Sementara itu, kabar dari orang lain mulai masuk. Seorang sahabatku, Dinda, mengirim pesan panjang. Nin, aku dengar-dengar, Raka dan pelakor itu malah bangga video kalian viral. Mereka bilang kamu cuma bikin drama lebay. Nin, kamu jangan kalah. Lawan mereka. Aku mengepalkan tangan. Jadi, bukan hanya aku yang hancur. Mereka malah merasa menang? Itu sudah terlalu keterlaluan. Malam harinya, aku berdiskusi dengan ayah dan ibu di ruang tamu. Ayah sudah menyiapkan beberapa dokumen. Besok kita akan ke pengacara. Semua aset yang atas nama Raka tapi dananya dari kita, akan kita tarik. Tidak boleh ada lagi yang dia nikmati. Aku mengangguk. Hatiku mulai mengeras. Baik, yah. Aku tidak mau 1 rupiah pun jatuh ke tangannya. Ibuku menambahkan. Ingat, Nin. Bukan hanya soal harta. Ini soal harga diri. Semua orang sudah lihat bagaimana kau diperlakukan. Jika kau diam, mereka akan mengira kau lemah. Tapi kalau kau bangkit, mereka akan hormat padamu. Aku menatap mereka berdua, lalu menunduk. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan air mata lemah, melainkan air mata tekad. Aku akan lawan. Aku akan tunjukkan pada semua orang, terutama pada Raka dan perempuan itu, bahwa mereka memilih musuh yang salah. Keesokan harinya, kabar baru datang. Video itu sudah masuk ke media berita online. Judulnya semakin heboh. Drama rumah tangga sosialita. Ditampar suami di mall gara-gara pelakor. Istri sah akhirnya buka suara. Wartawan mulai berdatangan ke depan rumah. Mereka ingin tahu siapa aku, ingin mewawancarai, ingin memancing komentar. Aku melihat dari balik tirai. Napasku berat. Astaga, sekarang jadi lebih besar lagi. Ayah menepuk bahuku. Biarkan saja. Justru ini bisa jadi senjata. Opini publik ada di pihakmu. Raka akan semakin terpojok. Aku memikirkan kata-kata itu. Benar juga. Jika dunia sudah melihat bagaimana aku dipermalukan, maka dunia juga harus melihat bagaimana aku bangkit. Aku berjalan ke depan kaca besar, menatap pantulan diriku. Bekas lebam di pipi sudah samar, tapi aku sengaja tidak menutupinya dengan make up. Aku ingin semua orang tahu luka itu. Dengan suara mantap, aku berkata pada diriku sendiri, ini bukan akhirku, ini awal. Dan aku pastikan, Raka, kau akan kehilangan segalanya. Malam itu, aku menulis sebuah pernyataan di Instagram. Singkat saja, tapi penuh makna. Harga diri seorang istri tidak bisa dibeli dengan harta atau janji manis. Terima kasih untuk semua dukungan kalian. Aku baik-baik saja, dan aku akan menuntut keadilan. Tunggu. Postingan itu langsung meledak. Ribuan komentar masuk. Kebanyakan memberi semangat. Banyak yang memujiku karena berani angkat bicara. Dan disitulah aku sadar. Aku tidak sendirian. Aku punya keluarga, sahabat, bahkan orang asing yang mendukungku. Raka mungkin menamparku sekali. Tapi balasan dariku akan membuat hidupnya hancur berkali-kali lipat. Hari itu, aku tahu semuanya tidak akan sama lagi. Video tamparan Raka di mall terus berputar di media sosial, menjadi santapan publik, dan membawa nama keluargaku ikut tercoreng. Sebagai putri tunggal dari keluarga terpandang, aku tidak hanya membawa nama pribadi, tapi juga martabat keluarga besar. Itulah sebabnya, sore itu, ayah dan ibu memutuskan mengadakan pertemuan keluarga di rumah besar peninggalan kakek. Rumah itu luas, penuh ukiran kayu khas Jawa, dengan halaman lebar dan ruang tamu yang mampu menampung puluhan orang. Aku datang ditemani ibu. Dari luar, aku bisa melihat beberapa mobil keluarga sudah terparkir. Ada paman, bibi, bahkan sepupu-sepupu yang jarang berkumpul.
Jantungku berdebar. Aku tahu mereka semua menungguku dengan segudang pertanyaan. Aku menelan ludah, mencoba menyiapkan diri. Begitu aku masuk, suasana langsung hening. Semua mata tertuju padaku. Ada tatapan iba, ada pula tatapan geram. Aku bisa merasakan simpati mereka, sekaligus kemarahan yang sama terhadap Raka. Nindi. Suara Paman Arman, kakak ayahku, terdengar berat. Kemarilah, nak. Aku melangkah pelan, duduk di kursi yang sudah disiapkan di tengah ruangan. Ibu duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Ayah berdiri, menatap semua yang hadir. Kalian semua pasti sudah tahu kabar yang beredar. Video itu sudah viral, dan tidak bisa dipungkiri. Itu adalah Nindi, putriku, istri dari Raka. Suasana kembali hening. Hanya terdengar napas berat beberapa orang. Ayah melanjutkan, suaranya penuh amarah yang ditahan. Suami yang selama ini kita terima dengan segala kekurangannya, yang hidup dari kebaikan keluarga kita, ternyata tega memperlakukan Nindi seperti itu. Menamparnya di depan umum. Bersama perempuan lain. Bibi Ratna, adik ibu, langsung bersuara. Astaga, Nindi, bagaimana bisa kau kuat menahan itu semua? Aku saja melihat videonya sudah gemetar. Aku menunduk. Air mataku menggenang. Tapi aku mencoba kuat. Bibi, aku sendiri tidak percaya. Raka yang dulu ku kenal bukanlah Raka yang sekarang. Dia berubah, dan ternyata dia sudah lama mengkhianatiku. Suasana riuh. Sepupu-sepupuku berbisik geram. Paman Arman menghentakkan meja. Kurang ajar. Laki-laki macam apa itu? Tidak tahu diri. Kalau bukan karena keluarga kita, dia tidak akan punya apa-apa. Dan sekarang, malah berani menamparmu. Aku mengangguk pelan. Itulah sebabnya aku datang ke sini. Paman, aku butuh kekuatan dari kalian semua. Aku tidak mau lagi membiarkan Raka menginjak harga diriku. Aku ingin mengambil kembali semua yang sudah kuberikan padanya. Ibuku menimpali. Betul. Semua aset yang ada atas nama Raka sejatinya adalah milik keluarga kita. Mulai dari rumah yang mereka tempati, mobil-mobil mewah, bahkan saham usaha yang ia kelola, semuanya berasal dari dana keluarga. Tidak ada satupun yang murni dari jerih payahnya. Bibi Ratna menepuk bahuku. Kalau begitu, jangan ragu, nak. Ambil semua. Jangan beri dia kesempatan lagi. Dia sudah menunjukkan wajah aslinya. Sepupuku, Reza, yang terkenal blak-blakan, ikut angkat suara. Tante, aku nggak habis pikir. Mas Raka itu, selama ini kan hidupnya nyaman banget. Sering gonta-ganti mobil, nongkrong di kafe mahal. Tapi ternyata pakai duit keluarga kita semua. Dan sekarang dia berani menghina Nindi? Wah, keterlaluan. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri di tengah dukungan yang begitu deras. Aku tahu, Reza, dan aku janji, aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku sudah terlalu lama bersabar. Ayah kemudian berdiri lagi. Besok, kita akan kumpulkan semua dokumen. Aku sudah hubungi pengacara keluarga, Pak Surya. Dia akan membantu kita menarik semua aset dari tangan Raka, termasuk rumah mewah yang sekarang dia tempati. Aku menoleh cepat. Rumah itu, ya? Aku harus kembali ke sana. Ayah mengangguk. Ya, kau harus menunjukkan bahwa kau tidak takut. Kau istri sah, dan kau punya hak penuh. Justru dia yang tidak punya apa-apa tanpa kita. Jantungku berdegup kencang. Membayangkan harus bertemu lagi dengan Raka setelah semua yang terjadi membuat dadaku sesak. Tapi aku tahu ayah benar. Aku tidak boleh terlihat lemah. Pertemuan berlanjut dengan berbagai masukan dari anggota keluarga lain. Ada yang marah, ada yang sedih, ada juga yang mengingatkan agar aku tetap berhati-hati. Sepupuku, Lila, berbisik. Nin, kamu harus siap. Orang seperti Raka tidak akan tinggal diam. Apalagi kalau dia sudah merasa terpojok. Bisa saja dia melawan balik, atau bahkan mengancammu. Aku menghela napas. Aku sudah siap, Lil.
Aku sudah tidak takut lagi. Aku tidak punya alasan untuk mempertahankannya. Yang aku pertahankan hanyalah harga diriku. Lila menggenggam tanganku erat. Itu baru Nindi yang aku kenal. Kuat dan berani. Menjelang malam, pertemuan akhirnya usai. Tapi sebelum bubar, ayah menegaskan sesuatu yang membuatku semakin mantap. Keluarga kita tidak akan membiarkan harga diri kita diinjak-injak. Nindi, kau tidak sendirian. Mulai sekarang, anggap Raka bukan lagi bagian dari keluarga ini. Anggap dia musuh. Dan sebagai musuh, dia akan kita lawan dengan cara yang sah, tapi juga mematikan. Semua orang mengangguk setuju. Suasana penuh solidaritas itu membuat hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di mall, aku merasa benar-benar kuat. Aku berdiri, menatap satu persatu anggota keluarga. Dengan suara lantang, aku berkata, "Terima kasih semuanya. Aku berjanji, aku tidak akan menyerah. Aku akan lawan Raka. Aku akan tarik kembali semua yang pernah kuberikan padanya. Dan aku akan pastikan dia menyesal seumur hidup. Bukan hanya karena menamparku, tapi karena meremehkan harga diriku." Ruangan bergemuruh oleh tepukan tangan. Dukungan mereka membuatku yakin, ini bukan lagi sekadar persoalan rumah tangga. Ini perang. Dan aku siap menjalaninya. Malam itu, saat kembali ke rumah bersama ibu, aku duduk di balkon sendirian. Angin malam menerpa wajahku, membawa ketenangan kecil di tengah badai besar. Aku menatap langit yang gelap, lalu berbisik. "Raka, kau pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Kau salah besar. Justru kau yang tidak bisa hidup tanpa aku. Dan sebentar lagi, kau akan merasakannya." Aku tersenyum tipis. Senyum yang bukan lagi penuh luka, tapi penuh tekad. Karena mulai saat ini, aku bukan hanya seorang istri yang disakiti. Aku adalah perempuan yang akan merebut kembali semua yang sudah menjadi hakku, dan aku akan menjadikan hidup Raka gelap gulita, sebagaimana malam ini. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Luka kemarin masih terasa, tetapi rasa sakit itu kini berubah menjadi energi yang mengalir deras. Hari ini adalah awal dari langkah besar, menarik semua aset yang pernah kuberikan pada Raka. Di ruang tamu, ayah sudah duduk dengan jas rapi. Di depannya ada sebuah map tebal berisi dokumen. Ibu menyiapkan teh panas, wajahnya terlihat lebih dingin dari biasanya. Tegas, seolah siap berperang. "Nindi, sudah siap?" tanya ayah sambil menatapku serius. Aku mengangguk mantap. "Siap. Yah, aku sudah tidak sabar lagi." Ayah menyodorkan map itu padaku. Ini semua data lengkap. Rumah, kendaraan, saham, dan aset lain yang selama ini atas nama Raka, tapi sesungguhnya berasal dari dana keluarga kita. Semua bukti transfer, akta notaris, bahkan rekening perusahaan. Dengan ini, dia tidak bisa berkutik. Aku membuka map itu. Setiap lembar kertas seperti membawa memori masa lalu, ketika aku masih percaya pada Raka, ketika aku mengira memberi atas nama dirinya adalah tanda cinta. Ternyata, cinta itu justru berbalik menjadi jerat yang membelengguku. Aku menghela napas panjang. Hari ini, aku bebaskan diriku dari jeratan itu. Kami berangkat ke kantor pengacara keluarga, Pak Surya. Beliau sudah lama menjadi penasihat hukum keluarga kami, seorang pria paruhbaya yang tenang tapi berwibawa. Begitu kami duduk di ruangannya, Pak Surya langsung membuka pembicaraan. "Saya sudah melihat video itu. Sungguh memalukan. Tuan dan Nyonya tidak perlu khawatir. Dengan semua dokumen ini, kita bisa mengambil kembali hak Nona Nindi sepenuhnya." Aku menatapnya lekat. "Pak Surya, saya tidak hanya ingin mengambil kembali. Saya ingin memastikan Raka tidak bisa bangkit lagi. Dia harus jatuh. Benar-benar jatuh." Pak Surya tersenyum tipis. "Saya mengerti. Tenang saja. Kita bisa urus semuanya lewat jalur hukum. Aset bisa ditarik, rekening bisa dibekukan, bahkan bisnis yang dia kelola bisa kita ambil alih." Ibu menambahkan, "Jangan lupa, Surya,
Semua bisnis itu dimulai dari modal keluarga kita. Tanpa modal itu, Raka tidak akan punya apa-apa. Pak Surya mengangguk. Tepat sekali. Dan kita punya bukti. Maka proses ini akan lebih mudah. Siang harinya, kami mulai bergerak. Langkah pertama, pembekuan rekening bersama. Aku dan ayah mendatangi bank. Petugas bank terlihat gugup ketika melihat berita yang sudah viral, lalu memeriksa dokumen yang kami bawa. Benar, Bu, Pak. Dengan dokumen ini, kami bisa segera membekukan rekening atas nama Raka, karena ada bukti dana berasal dari pihak keluarga ibu. Prosesnya akan berjalan secepat mungkin. Aku tersenyum tipis. Dalam hatiku, aku bisa membayangkan wajah Raka ketika kartu ATM-nya ditolak. Lelaki itu terlalu terbiasa hidup mewah, menghamburkan uang seakan tiada habisnya. Kini, semua itu akan sirna dalam sekejap. Langkah kedua, penarikan aset properti. Ada 2 rumah mewah yang selama ini ditempati Raka. 1 rumah utama yang kami tinggali, dan 1 lagi villa di puncak. Aku, ayah, dan ibu mendatangi notaris. Dengan bukti akta pembelian dan transfer dana, notaris menyatakan bahwa kepemilikan sah berada di pihak keluargaku. Raka hanyalah nama yang tertera tanpa kontribusi. Dengan ini, secara hukum, Anda berhak penuh atas kepemilikan, kata notaris. Aku menghela napas lega. Terima kasih, Pak. Segera proses balik nama. Aku tidak mau ada lagi yang tersisa atas nama Raka. Langkah ketiga, bisnis dan saham. Raka selama ini membanggakan diri sebagai pengusaha sukses. Padahal, bisnis restoran dan perusahaan distribusi yang ia kelola sepenuhnya dimodali keluargaku. Pak Surya sudah menyiapkan surat resmi untuk mengambil alih kepemilikan. Semua investor kecil pun sebenarnya lebih percaya pada keluargaku daripada pada Raka. Jadi, begitu surat diedarkan, mereka langsung mendukung. Dalam beberapa minggu, bisnis itu akan sepenuhnya kembali ke tangan Anda, Nona Nindi, kata Pak Surya dengan mantap. Aku tersenyum puas. Bagus. Aku ingin melihat ekspresi Raka ketika dia sadar. Semua yang dia banggakan hanyalah fata morgana. Sementara itu, kabar pergerakan kami mulai sampai ke telinga Raka. Siang itu, saat aku sedang kembali ke rumah, ponselku berdering. Nomor yang sangat ku kenal. Halo? Jawabku dingin. Suara di seberang terdengar panik. Nindi, apa-apaan ini? Kenapa rekeningku diblokir? Aku tidak bisa tarik uang 1 rupiah pun. Mobilku ditarik leasing. Apa maksudmu? Aku tersenyum miring. Meski ia tak bisa melihat. Maksudku sederhana. Raka, kau tidak pantas menikmati apapun dari keluarga kami. Semua itu milik kami, bukan milikmu. Dan sekarang, aku mengambilnya kembali. Nindi, kau gila. Aku suamimu. Teriaknya. Suami? Aku tertawa getir. Suami macam apa yang menampar istrinya di depan umum demi perempuan murahan? Kau sudah kehilangan hak untuk disebut suami. Dan sebentar lagi, kau juga akan kehilangan segalanya. Aku memutuskan telepon tanpa menunggu jawabannya. Malam harinya, aku duduk di ruang tamu bersama ibu. Wajahku masih lelah, tapi ada kepuasan yang mulai terasa. Nak, kata ibu lembut, kau yakin tidak menyesal melakukan ini? Aku menatapnya dengan mantap. Tidak, Bu. Justru kalau aku tidak melakukan ini, aku yang akan menyesal. Selama ini aku memberi, dan terus memberi. Tapi apa balasannya? Tamparan, penghinaan, pengkhianatan. Cukup sudah. Ibu tersenyum tipis, memelukku. Itu baru putriku. Kuat dan tegas. Beberapa hari kemudian, kabar mulai beredar. Raka terlihat mondar-mandir ke bank. Marah-marah di kantor notaris, bahkan ribut dengan pengacara. Tapi semuanya sia-sia. Dokumen di tanganku terlalu kuat. Semua aset satu persatu kembali ke keluargaku. Sementara itu, pelakor yang dulu selalu tersenyum puas kini mulai gelisah. Hidup mewah yang ia nikmati bersama Raka perlahan menghilang. Dari mobil mewah,
Mereka kini hanya bisa naik kendaraan sewaan. Dari restoran mahal, mereka kini duduk di warung pinggir jalan. Dan aku duduk tenang di ruang kerjaku, memandang surat kepemilikan yang kini resmi kembali ke tanganku. Ada rasa puas yang sulit dijelaskan. Aku berbisik pada diriku sendiri. Satu langkah selesai. Masih ada langkah berikutnya. Aku tidak hanya ingin mengambil hartaku kembali. Aku ingin melihat Raka jatuh, benar-benar jatuh, hingga tidak ada lagi yang tersisa. Hari-hari setelah aku menarik seluruh aset keluarga menjadi masa paling kelam bagi Raka. Bukan lagi masa kejayaan penuh pesta dan kemewahan, melainkan awal kehancuran yang tak bisa ia hindari. Suatu siang, aku duduk di ruang kerja rumah dengan secangkir kopi hangat, ketika sebuah video singkat tersebar ke grup-grup media sosial. Raka sedang mengamuk di depan kantor bank. Tubuhnya terlihat kusut. Wajahnya tak lagi segagah dulu. Rambut yang biasanya selalu tersisir rapi kini acak-acakan. Kemeja putihnya lusuh, dan ekspresinya penuh amarah. Apa maksud kalian membekukan rekening saya? Saya nasabah prioritas di sini. Saya punya hak, teriaknya pada petugas bank. Suaranya nyaring hingga terekam jelas oleh kamera ponsel pengunjung. Petugas bank mencoba menenangkan, tapi Raka semakin keras. Saya ini pengusaha besar. Jangan main-main dengan saya. Namun, petugas bank tetap berpegang pada prosedur. Maaf, Pak Raka. Semua aset yang ada di rekening atas nama Anda memiliki bukti asal dana dari pihak keluarga istri Anda. Kami tidak bisa melanjutkan transaksi tanpa keputusan pengadilan. Silakan hubungi pengacara Anda. Kerumunan di ban mulai berbisik-bisik. Itu kan suaminya Nindi? Yang viral kemarin? Pantes aja sekarang panik. Katanya kaya raya. Ternyata uangnya semua dari keluarga istrinya. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Raka. Wajahnya memerah. Bukan hanya karena marah, tapi juga malu. Namun kamera-kamera tetap menyorotinya, menelanjangi kehancuran harga dirinya di depan umum. Di sisi lain, pelakor yang dulu tanpa percaya diri kini mulai kehilangan kendali. Namanya Sinta. Sejak kasus tamparan di mal itu viral, hidupnya berubah drastis. Banyak orang mengenalinya, menghujatnya. Bahkan ada yang sengaja melempar tatapan sinis saat ia lewat. Siang itu, ia duduk di kafe sederhana, wajahnya penuh cemas. Di hadapannya, Raka duduk dengan tatapan kosong. Rak, gimana ini? Uang kita habis. Kartu kreditku ditolak. Aku gak bisa belanja kayak biasanya. Aku malu. Teman-temanku udah mulai ngejek. Raka mengusap wajahnya kasar. Aku juga pusing. Sin. Semua aset ditarik sama Nindi. Rumah villa sudah balik nama. Rekening dibekukan. Saham ditarik. Aku gak ngerti lagi harus gimana. Sinta mulai panik. Jadi, sekarang kita tinggal di mana? Rumah yang kita tempatin itu juga katanya sudah akan diambil alih. Kita mau kemana? Raka menatapnya penuh emosi. Aku lagi usahain. Sin, jangan banyak nuntut. Aku ini lagi jatuh. Ngerti gak? Sinta terdiam, tapi dalam hatinya, rasa kecewa makin menumpuk. Ia dulu memilih Raka karena harta dan kemewahan yang melekat padanya. Tapi kini, yang tersisa hanyalah seorang pria lusuh penuh masalah. Kalau gak ada harta, apa gunanya aku sama kamu? Gumam Sinta lirih, tapi cukup terdengar oleh Raka. Ucapan itu menusuk Raka. Ia menatap Sinta dengan mata merah. Kamu bilang apa barusan? Jadi kamu cuma mau hartaku? Sinta tersenyum miring. Bukannya dari awal kamu juga tahu? Aku gak butuh lelaki miskin. Aku butuh kenyamanan, kemewahan. Kalau sekarang semua itu hilang, ya apa lagi yang bisa aku harapkan dari kamu? Sementara itu, kabar kehancuran Raka semakin menjadi-jadi. Media online mulai menulis artikel dengan judul-judul tajam. Dulu hidup mewah, kini Raka terancam bangkrut. Pelakor yang dulu tersenyum kini ikut terpuruk. Netizen, karma itu nyata. Aku membaca artikel itu dengan senyum tipis. Bukan karena bahagia melihat orang jatuh, tapi karena aku tahu inilah akibat dari keserakahan mereka.
Ayah masuk ke ruang kerjaku dan melihatku sedang membaca. Bagaimana, Nak? Puas dengan perkembangan ini? Aku menutup laptop. Aku tidak merasa puas. Yah, tapi aku lega. Setidaknya, dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Ayah menepuk pundakku. Biarkan proses ini berjalan. Orang seperti Raka akan hancur oleh dirinya sendiri. Kau hanya mempercepatnya. Sore harinya, aku mendapat kabar dari Pak Surya. Nona, rumah utama yang selama ini ditempati Raka sudah sah berpindah tangan. Ia dan Sinta harus segera angkat kaki dalam waktu 1 minggu. Aku terdiam sejenak. Membayangkan Raka yang dulu begitu sombong kini harus diusir dari rumah yang dulu ia banggakan membuat dadaku penuh campuran rasa, antara puas dan getir. Baik, Pak Surya. Saya ingin proses pengosongan rumah dilakukan sesuai hukum. Jangan beri mereka celah untuk melawan. Di malam yang sama, Raka dan Sinta bertengkar hebat di rumah. Jadi kita beneran diusir? Teriak Sinta. Raka menendang meja kecil di ruang tamu. Ya, mereka sudah ambil alih semuanya. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Semua bukti ada di tangan mereka. Sinta mulai menangis. Aku gak mau hidup miskin, Rak. Aku gak mau. Raka mendekat dengan mata melotot. Jadi kamu mau ninggalin aku sekarang? Setelah semua yang aku lakukan buat kamu. Sinta balas menatap dengan air mata bercucuran. Apa yang kamu lakuin buat aku? Semua ini kan dari Nindi dan keluarganya. Kamu gak pernah benar-benar punya apa-apa. Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Dadanya bergemuruh. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Malam itu, rumah yang dulu mewah berubah jadi neraka penuh teriakan, tangis, dan amarah. Sementara itu, aku berdiri di balkon rumahku, memandang langit malam. Angin berhembus pelan, membawa ketenangan yang tak pernah kurasakan sejak kejadian di mall itu. Aku berbisik pada diriku sendiri. Mereka panik, mereka hancur. Tapi ini baru permulaan. Aku belum selesai. Aku ingin Raka benar-benar merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa apapun, menjadi gelandangan. Bintang-bintang di langit malam seolah mengedip setuju, menjadi saksi langkah-langkahku menuju pembalasan yang semakin nyata. Hari pengusiran itu akhirnya tiba. Sebuah mobil box berhenti di depan rumah mewah yang selama ini ditinggali Raka bersama pelakor, Sinta. Beberapa petugas datang membawa dokumen resmi dan satpam komplek ikut mengawasi. Aku memang sengaja memastikan proses ini berjalan sesuai hukum, agar tidak ada celah bagi Raka untuk melawan. Pak Raka, ucap salah satu petugas dengan suara tegas. Berdasarkan keputusan pengadilan dan dokumen kepemilikan sah, rumah ini resmi bukan lagi milik Anda. Mohon segera mengosongkan rumah dalam waktu 2 hari. Raka menatap kertas di tangannya dengan wajah pucat. Tangannya bergetar. Matanya merah. Sinta di sampingnya sudah menangis terseduh-seduh. Gak mungkin. Ini rumahku. Ini rumahku. Raka berteriak, seolah ingin menolak kenyataan. Namun para petugas tetap tenang. Maaf, Pak. Semua bukti sudah jelas. Jika dalam 2 hari rumah belum kosong, barang-barang akan kami keluarkan paksa. 2 hari kemudian, suasana rumah itu benar-benar kacau. Perabotan mewah diangkut satu persatu ke truk. Raka hanya bisa duduk di teras. Wajahnya penuh keputusasaan. Sinta berteriak histeris. Kenapa kita harus ngalamin ini semua? Aku gak mau jadi miskin, Rak. Raka menunduk. Kepalanya berat. Aku juga gak mau, Sin. Tapi aku gak bisa apa-apa lagi. Semuanya udah diambil alih Nindi dan keluarganya. Sinta menatapnya tajam. Kamu bilang dulu kamu pria sukses. Kamu bilang bisa bahagiain aku. Tapi nyatanya, kamu cuma numpang dari kekayaan istrimu. Dasar pecundang. Kata-kata itu menghantam Raka seperti 1000 pedang. Sinta, yang dulu manis dan selalu tersenyum di hadapan Raka, kini berubah menjadi sosok penuh amarah dan kekecewaan. Baginya, cinta hanyalah sebatas materi. Dan kini, ketika materi itu hilang, cintanya pun lenyap. Malam itu, setelah rumah resmi dikosongkan,
Raka dan Sinta hanya membawa beberapa koper pakaian. Mereka tidak punya tujuan. "Ra, kita mau tinggal di mana?" tanya Sinta sambil menahan tangis. Raka menghela napas panjang. "Mungkin kita bisa sementara di apartemen teman. Atau di hotel dulu." Namun saat ia mencoba menggunakan kartu kredit, transaksi ditolak. Ia mencoba kartu lain, tetap sama, ditolak. "Rak, kok ditolak semua?" Sinta panik. Raka mengepalkan tangan. "Nindi, dia pasti udah blokir semuanya." Akhirnya, mereka hanya bisa mencari penginapan murah. Dari yang dulu tinggal di rumah megah dengan fasilitas lengkap, kini mereka harus tidur di kamar pengap dengan kipas angin berdecit. Hari-hari berikutnya semakin suram. Raka mencoba mencari pinjaman ke teman-teman bisnisnya. Namun nyaris semua menolak. "Maaf, Ra. Aku dengar semua asetmu udah ditarik istrimu. Aku gak berani kasih pinjaman. Lagi pula, selama ini kan usahamu juga jalan karena backing dari keluarga Nindi." "Ra, aku sibuk. Jangan hubungi aku dulu." "Waduh, maaf banget. Aku gak ada dana sekarang." Telepon-telepon itu hanya berakhir dengan penolakan. Nama baiknya yang dulu harum kini berubah jadi bahan ejekan. Sementara itu, Sinta semakin tertekan. Ia terbiasa hidup mewah, belanja barang branded, nongkrong di restoran mahal. Kini, ia harus makan mie instan di kamar penginapan murahan. "Ra, aku gak sanggup kayak gini," teriaknya suatu malam. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku lagi cari jalan. Sin, tolong sabar." "Tapi sampai kapan? Aku gak mau hidup miskin. Kalau kayak gini terus, lebih baik aku balik ke orang tuaku aja." Raka menoleh dengan mata memerah. "Kamu mau tinggalin aku juga? Setelah semua ini?" Sinta hanya terdiam. Air matanya jatuh. Tapi hatinya sudah mantap. Ia tidak mau ikut tenggelam bersama Raka. Hari itu juga, Sinta benar-benar meninggalkan Raka. Ia pulang ke rumah orang tuanya. Meskipun harus menanggung malu karena selama ini ia sombong dengan kekayaan Raka. Raka terpuruk sendirian. Di kamar penginapan murahan, ia menatap langit-langit dengan mata kosong. Ingatannya kembali ke masa lalu. Saat aku, istrinya, selalu mendukungnya. Saat aku percaya bahwa ia memang pria yang bisa membawaku ke puncak kebahagiaan. Tapi keserakahannya, nafsunya pada Sinta, dan kebodohannya sendiri telah menghancurkan semuanya. "Kenapa? Kenapa aku begitu bodoh?" gumamnya lirih. Sementara itu, aku duduk di ruang tamu rumah, menatap berita di televisi. Wartawan sudah mulai memburu kabar jatuhnya Raka. Suami Nindi kini terancam bangkrut setelah aset-aset keluarga ditarik. Sang pelakor juga dikabarkan meninggalkannya. Netizen menyebut ini sebagai karma instan. Aku tersenyum tipis. "Inilah awal dari akhirmu, Raka." Ayah yang duduk di sampingku hanya mengangguk. "Kau sudah memberi pelajaran yang setimpal. Tapi apakah kau akan benar-benar menjatuhkannya jadi gelandangan?" Aku menatap ayah dengan tatapan mantap. "Iya, Yah. Dia harus merasakan hidup tanpa apapun. Biar dia tahu sakitnya dikhianati dan ditelanjangi di depan semua orang." Malam itu, Raka duduk di trotoar setelah diusir dari penginapan karena tak bisa membayar. Ia hanya membawa satu tas kecil. Tubuhnya lusuh, wajahnya penuh lelah. Orang-orang yang lewat hanya menatap dengan iba atau bahkan menghina. Itu kan yang viral kemarin? Suami Nindi. Pantes sekarang jadi gembel." Bisikan-bisikan itu menusuknya. Air matanya jatuh, bukan hanya karena malu, tapi juga karena akhirnya ia benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Ia kini benar-benar sendirian. Tak ada rumah, tak ada uang, tak ada teman, dan tak ada pelakor yang dulu dibanggakannya. Hanya trotoar dingin dan malam kelam yang menjadi saksi kejatuhannya. Dan di kejauhan, aku berdiri di balkon rumahku, menatap bulan yang bersinar. "Sekarang kau mulai merasakan. Tapi ini belum selesai, Raka. Kau akan benar-benar kubuat jadi gelandangan. Biar dunia tahu,
Lelaki yang menampar istrinya di depan semua orang, tak layak mendapat kebahagiaan. Angin malam berhembus, membawa rasa lega dalam dadaku. Raka kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Dari seorang pria yang biasa melangkah gagah dengan jas mahal, kini ia berjalan gontai di jalanan kota dengan baju kusut dan wajah pucat. Hari-hari pertamanya di jalanan terasa bagai neraka. Ia terbiasa tidur di ranjang empuk, kini harus merebahkan diri di atas kardus bekas. Ia terbiasa makan steak atau sushi, kini harus mengais sisa makanan di tong sampah restoran. Orang-orang yang lewat sering mengenalinya. Nama Raka sudah terlanjur viral di media sosial karena skandal tamparan di mal dan pengusiran dari rumah mewah. Itu kan Raka, mantan suaminya Nindi? Gila, beneran jadi gelandangan. Pantes aja ditinggalin pelakor. Lihat tuh, kayak gak terurus. Bisikan, tawa, dan tatapan hinaan terus menghantamnya. Raka hanya bisa menunduk. Dulu, ia membusungkan dada di depan semua orang. Kini, rasa malu membuatnya tak mampu menatap siapapun. Suatu malam, perutnya keroncongan parah. Ia belum makan sejak pagi. Dengan langkah lemas, ia mendekati sebuah warung kecil. Aroma nasi goreng menyeruak, membuatnya menelan ludah. Bu, boleh saya minta makan? Saya gak punya uang, tapi saya janji akan balas suatu hari. Ucapnya dengan suara parau. Pemilik warung, seorang ibu parubaya, menatapnya iba. Ia memang mengenali wajah Raka dari berita. Mas, saya tahu kamu siapa. Tapi ya sudahlah, duduk saja. Saya kasih nasi goreng seadanya. Raka hampir meneteskan air mata. Ia makan dengan lahap, meski hanya nasi goreng sederhana. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Namun, setelah kenyang, rasa hampa kembali menyergap. Dalam hatinya, ia sadar, semua yang ia alami adalah akibat ulahnya sendiri. Malam-malam berikutnya, ia mulai tidur di emperan toko. Terkadang, satpam atau pemilik toko mengusirnya. Pergi sana. Jangan tidur di sini. Aduh, dasar gelandangan. Setiap kali diusir, Raka hanya bisa menghela napas dan berpindah tempat. Ia pernah mencoba mencari kerja, tapi semua pintu tertutup. Maaf, Pak Raka, nama Anda sudah terlalu buruk di media. Kami gak bisa terima orang dengan reputasi seperti itu. Waduh, saya takut kalau nanti karyawan lain gak nyaman. Jadi maaf, gak bisa. Satu persatu, lamaran ditolak. Reputasinya hancur total. Suatu hari, saat duduk di bawah pohon dengan tubuh lelah, ia melihat seorang pria muda lewat bersama istrinya. Sang istri menggenggam tangan suaminya erat. Wajahnya bahagia. Pemandangan itu menghantam hati Raka. Ia teringat padaku, Nindi, istri yang dulu selalu menggenggam tangannya dalam suka dan duka. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Nindi, kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku lebih memilih dia, pelakor itu, daripada kamu? Suaranya lirih, hampir tertelan oleh suara kendaraan. Air matanya jatuh tanpa henti. Penyesalan itu datang terlambat. Kabar tentang kejatuhannya semakin ramai di media sosial. Foto-fotonya yang tidur di trotoar, mengais makanan, atau berjalan lusuh tersebar luas. Wah, karma instan. Dulu sok gagah, sekarang lihat sendiri akibatnya. Pelakor udah ninggalin, istri udah tarik semua aset, ya beginilah. Raka menjadi bahan ejekan nasional. Namanya bukan lagi identik dengan kesuksesan, tapi dengan kehinaan. Sementara itu, aku mengetahui semua kabar itu dari berita. Aku duduk di ruang tamu bersama ibu. Televisi menayangkan gambar Raka yang sedang mengemis di pinggir jalan. Ya ampun, kasihan juga ya. Ucap ibu pelan. Aku hanya menatap layar tanpa ekspresi. Kasihan? Dia gak pernah kasihan sama aku waktu menamparku di depan orang banyak. Dia gak kasihan waktu berselingkuh di belakangku. Ini balasan yang setimpal. Ibu menoleh padaku. Tapi hatimu masih keras ya, Nindi. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah terlalu sakit.
Bu, aku tidak bisa lagi melihatnya sebagai suami. Dia sendiri yang memilih jalannya. Raka sendiri semakin jatuh. Suatu sore, ia berjalan di sekitar mal tempat insiden tamparan dulu terjadi. Semua kenangan itu menyeruak. Wajahku yang penuh malu, tatapan orang-orang, pelakor Sinta yang berdiri congkak di sisinya. Ia berhenti di depan pintu mal. Tubuhnya gemetar. Dulu, di sini, semua berawal. Beberapa pengunjung mal mengenalinya. Ada yang diam-diam memotret. Ada yang terang-terangan menertawakan. Ini yang dulu viral itu kan? Suami kurang ajar yang nampar istrinya. Lihat sekarang. Jadi apa dia? Raka ingin berteriak, ingin lari, tapi kakinya lemas. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata. Malam itu, ia duduk di bawah jembatan layang, sendirian. Lampu jalan redup, suara kendaraan berisik, udara dingin menusuk. Ia menatap ke langit, berbicara seolah aku ada di sana. Nindi, aku tahu aku sudah menghancurkanmu. Aku tahu aku sudah menyakitimu begitu dalam. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku gak akan pernah melakukan semua itu. Aku akan tetap setia. Aku akan tetap pegang tanganmu. Suara itu terhenti, berganti tangis lirih. Ia tahu semua sudah terlambat. Dalam kesepian malam, ia mulai sadar. Kehidupan jalanan, rasa lapar, hinaan orang-orang, semua ini adalah bentuk pembalasan dari kesalahan yang ia lakukan. Namun, penyesalan tidak mengembalikan apapun. Tidak mengembalikan istrinya, tidak mengembalikan rumahnya, tidak mengembalikan martabatnya. Yang tersisa hanyalah dirinya yang rapuh, terpuruk, dan terlambat menyesal. Di sisi lain, aku masih teguh dengan pendirianku. Aku tahu banyak orang mulai bersimpati pada Raka. Tapi bagiku, simpati itu tidak menghapus luka di hatiku. Aku menatap ke cermin kamar, berbicara pada diriku sendiri. Dia boleh menyesal, tapi aku tidak akan pernah membuka pintu kembali. Biarlah dia merasakan kehidupan yang dulu tak pernah ia bayangkan. Karena hanya dengan begitu, ia bisa benar-benar mengerti apa arti kehilangan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatiku. Dan aku akan tetap berdiri. Lebih kuat, lebih tegar, tanpa dia. Hari itu aku sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah acara amal. Mobilku melaju perlahan di sepanjang jalan kota, melewati trotoar yang ramai oleh pejalan kaki dan beberapa gelandangan yang duduk berjejer. Aku baru saja menyumbangkan sejumlah dana untuk panti asuhan, sesuatu yang rutin kulakukan sejak berpisah dari Raka. Bagiku, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan memberi ketenangan batin. Namun siapa sangka, sore itu aku justru dipertemukan dengan sosok yang dulu paling kucintai sekaligus paling melukaiku. Mobilku berhenti sejenak di lampu merah. Dari kaca jendela, aku melihat seorang pria dengan pakaian kumal, wajah penuh keringat, dan rambut acak-acakan. Ia menunduk, menadahkan tangan kepada orang-orang yang lewat. Aku membelalak. Jantungku berdetak cepat. Itu Raka. Aku meminta sopir menepi. Dari kursi belakang, aku menatap lebih jelas. Ya, itu memang dia. Suamiku yang dulu gagah, kini lusuh dan hampir tak dikenali. Raka terlihat kurus, pipi tirus, kulit gelap terbakar matahari, dan matanya sayu penuh putus asa. Tangannya gemetar saat mencoba menghampiri seorang pengendara motor, berharap diberi uang receh. Namun si pengendara hanya melambaikan tangan dengan wajah jijik, lalu pergi begitu saja. Aku terdiam, napasku tercekat. Ada bagian dari diriku yang ingin segera keluar dan menolongnya. Tapi ada pula bagian lain yang menjerit, mengingatkan betapa dalam luka yang pernah ia goreskan. Aku pun memutuskan keluar dari mobil. Heels yang kukenakan beradu dengan trotoar, menarik perhatian beberapa orang. Saat aku berjalan mendekat, Raka menoleh. Awalnya ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Matanya terbelalak, lalu perlahan berkaca-kaca. Nindi? Suaranya serak, hampir tak terdengar. Aku menatapnya lurus. Ya, ini aku.
Beberapa orang yang berada di sekitar kami mulai memperhatikan. Mereka mengenali kami berdua dari berita yang dulu sempat viral. Bisikan-bisikan kembali terdengar. Itu istrinya yang dulu ditampar di mall, kan? Ya ampun, mereka ketemu lagi. Wah, bakal seru nih. Lihat reaksi istrinya. Raka mencoba berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Ia menunduk dalam-dalam. Air mata mengalir di pipinya yang kotor. Aku gak pantas menatapmu, Nindi. Tapi, aku mohon, dengarkan aku sekali ini saja, katanya lirih. Aku menggenggam tas di tanganku erat-erat, berusaha menjaga ketenangan. Apa yang ingin kau katakan? Ia menarik napas panjang, suaranya bergetar. Aku menyesal, Nindi. Setiap malam, aku dihantui wajahmu, suaramu, dan semua perlakuanku padamu. Aku bodoh. Aku buta karena nafsu pada wanita lain. Dan lihat sekarang, aku kehilangan segalanya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Dalam hatiku, ada pertempuran hebat. Rasa iba hampir menembus pertahananku. Tapi luka masa lalu masih terlalu dalam untuk dihapus begitu saja. Raka berlutut di hadapanku. Beberapa orang terkejut. Ada yang langsung merekam dengan ponselnya. Maafkan aku, Nindi. Aku tidak minta kembali padamu. Aku tahu aku sudah tidak pantas. Aku hanya ingin kau tahu. Aku benar-benar menyesal. Kalau aku bisa memutar waktu, aku akan memilih tetap menggenggam tanganmu. Aku akan tetap setia padamu. Air matanya jatuh, menetes di trotoar kotor. Orang-orang sekitar mulai bersuara. Kasihan juga ya. Wah, karma beneran. Gimana ya? Kalau jadi istrinya, pasti bimbang banget. Aku menarik napas dalam-dalam. Hatiku terasa sesak, seolah ada batu besar yang menekan. Raka, aku membuka suara pelan. Kau menamparku di depan semua orang. Kau memilih selingkuh di hadapanku. Kau menjatuhkan harga diriku. Dan sekarang, setelah kau terpuruk, baru kau bicara tentang penyesalan. Raka menunduk, menangis semakin keras. Aku salah, Nindi. Aku benar-benar salah. Aku tidak berharap kau menerima lagi. Aku hanya ingin kau tahu, aku mencintaimu, bahkan jika semua sudah terlambat. Suasana semakin hening. Semua orang menunggu jawabanku. Kamera ponsel mengarah padaku, siap merekam setiap kata. Aku menatap Raka lama, lalu berkata dengan suara tegas. Penyesalanmu tak akan menghapus lukaku. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Raka, aku sudah memilih jalan hidupku sendiri, dan jalan itu tidak lagi bersamamu. Raka terdiam. Kata-kataku seperti pisau yang menancap di dadanya. Aku melanjutkan. Tapi, aku tidak akan membiarkanmu mati kelaparan di jalanan. Sekali ini saja, aku akan memberimu bantuan. Bukan karena aku masih mencintaimu, tapi karena aku tidak ingin mengotori hatiku dengan dendam. Aku memberi isyarat pada sopirku untuk menyerahkan sebuah amplop berisi uang. Sopir maju dan menaruhnya di tangan Raka. Raka menatap amplop itu, lalu menatapku. Air matanya mengalir deras. Terima kasih, Nindi. Terima kasih. Meski aku sudah menghancurkanmu, kau masih punya hati untuk menolongku. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu berbalik menuju mobil. Sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi. Gunakan itu untuk memperbaiki hidupmu. Raka, jangan sia-siakan kesempatan terakhir ini. Kemudian aku masuk ke dalam mobil, meninggalkannya terisak di trotoar. Di perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela. Hati ini masih bergetar. Aku sadar, pertemuan itu bukan kebetulan. Tuhan ingin menunjukkan padaku bagaimana akhirnya seorang suami yang dulu sombong, kini berlutut meminta maaf. Dan aku tetap memilih untuk berdiri tegak. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku sudah menang. Bukan karena harta, bukan karena dia jatuh, tapi karena aku bisa menatapnya tanpa dendam lagi. Di sisi lain, Raka menggenggam amplop itu erat-erat. Air matanya tak berhenti mengalir. Dia benar.
Aku tidak boleh sia-siakan kesempatan ini. Aku sudah kehilangan segalanya. Tapi mungkin aku masih bisa memperbaiki hidupku, meski tanpa dia. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka merasa ada sedikit cahaya dalam kegelapan hidupnya. Hari-hari setelah pertemuan tak terduga dengan Raka terasa berbeda. Ada kelegaan yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Seperti beban lama yang akhirnya terangkat dari pundakku. Aku bisa menatap masa lalu tanpa lagi merasa ingin membalas. Tanpa dendam yang menggerogoti hati. Aku memilih fokus pada hidupku sekarang. Hidup yang lebih damai, lebih berwarna, dan lebih berarti. Pagi itu, aku duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Udara segar. Sinar matahari lembut menembus pepohonan. Rumah besar yang dulu terasa kosong kini ramai oleh suara tawa keponakan-keponakanku yang sering berkunjung. "Bibi Nindi, ayo main sama kami," seru salah satu dari mereka, berlari membawa bola. Aku tersenyum, lalu bangkit. Aku sadar, kebahagiaan tidak melulu harus datang dari pasangan. Keluarga, sahabat, bahkan anak-anak kecil yang polos bisa memberi arti dalam hidup. Setelah bermain sebentar, aku kembali ke dalam rumah dan menyalakan laptop. Beberapa email masuk dari tim yayasan yang kini kujalankan. Sejak berpisah dari Raka, aku memang lebih serius membangun yayasan sosial. Bukan hanya karena aku ingin berbagi, tapi juga karena aku percaya luka bisa sembuh jika kita mengubahnya menjadi tenaga untuk membantu orang lain. Kami rutin memberi bantuan pendidikan, makanan untuk gelandangan, dan modal usaha kecil. Aku merasa hidupku jauh lebih berarti sekarang. Di sisi lain, kabar tentang Raka perlahan menyebar. Orang-orang mengatakan ia kini bekerja serabutan. Kadang menjadi kuli angkut di pasar, kadang membantu di warung. Dari beberapa sumber, aku tahu ia masih berusaha bangkit, meski jalannya tidak mudah. Awalnya aku sempat ragu. Apakah keputusanku memberi amplop waktu itu benar? Tapi kemudian aku sadar, aku sudah melakukan bagian terbaikku, memberinya kesempatan. Sisanya adalah pilihannya sendiri. Suatu sore, aku menghadiri acara talk show di sebuah stasiun televisi. Mereka mengundangku untuk berbicara tentang kekuatan perempuan bertahan dari luka. Saat aku duduk di panggung dengan lampu sorot mengarah padaku, aku melihat banyak mata menatap penuh harap. "Apa yang membuat ibu tetap kuat setelah kejadian di mall dulu?" tanya host acara. Aku tersenyum, menarik napas dalam-dalam. Dulu, saya pikir kekuatan itu datang dari rasa ingin membalas. Tapi saya salah. Kekuatan sejati adalah saat kita bisa berdiri tegak tanpa dendam, bahkan setelah dilukai sedalam itu. Saya memilih untuk memaafkan, bukan untuk dia, tapi untuk hati saya sendiri. Penonton bertepuk tangan. Ada beberapa wanita yang bahkan terlihat meneteskan air mata. Aku melanjutkan, "Jangan biarkan orang yang menghancurkanmu terus memiliki kuasa atas hidupmu lewat rasa sakit. Ambil kembali kendali itu. Jalani hidupmu dengan damai. Itu kemenangan yang sesungguhnya." Setelah acara, beberapa wanita mendatangiku. Mereka bercerita tentang kisah mereka masing-masing. Ada yang diselingkuhi, ada yang ditinggalkan tanpa alasan. Aku mendengarkan dengan hati terbuka, memberikan pelukan dan kata-kata semangat. Di momen itu, aku benar-benar merasa perjalanan pahitku tidak sia-sia. Luka itu memang menyakitkan, tapi kini berubah menjadi kekuatan untuk orang lain. Malamnya, saat aku beristirahat, aku teringat pada Raka lagi. Entah kenapa bayangannya muncul, duduk di trotoar dengan wajah penuh air mata. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih mencintainya? Jawabannya muncul tanpa ragu. Tidak. Yang tersisa hanyalah rasa iba dan kenangan. Aku tersenyum kecil. Itu artinya aku benar-benar sudah bebas. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar baru. Raka akhirnya mendapat pekerjaan tetap sebagai buruh di sebuah gudang. Hidupnya masih sederhana, tapi setidaknya ia tidak lagi mengemis di jalanan. Aku merasa lega mendengarnya. Aku tidak ingin dia menderita selamanya. Biarlah dia belajar dari kesalahan, bangkit dengan caranya sendiri. Suatu hari,
Aku menuliskan sebuah catatan di buku harian yang selalu kutaruh di samping ranjang. Terima kasih, Tuhan, telah mengizinkanku melewati badai besar itu. Terima kasih juga karena aku diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri, meski pernah dijatuhkan. Aku tidak menyesal lagi, karena aku tahu setiap luka membawaku pada diriku yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Aku menutup buku itu dengan senyum. Hari terus berjalan. Aku semakin sibuk dengan yayasan. Semakin banyak orang yang terinspirasi oleh kisahku. Beberapa kali aku bahkan diminta menulis buku. Aku sadar, masa depanku masih panjang. Dan aku akan terus melangkah dengan hati yang bebas, tanpa lagi menoleh ke belakang dengan air mata. Raka adalah masa lalu. Aku adalah masa kini dan masa depan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bisa berkata pada diriku sendiri, aku bahagia, tanpa penyesalan.